Mari angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, biar tidak ada tujuan lain dalam hidup kami selain mencari perkenanan. Biar tidak ada tujuan lain dalam hidup kami selain memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan untuk memuliakan nama-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu lagi. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kuatkan kami. Supaya kami tidak menjadi lelah dalam menjalani apa yang harus kami jalani. Malam hari ini Tuhan, Kau yang kembalikan re-energize kami, kembalikan kekuatan kami, kembalikan ketangguhan kami, kembalikan kesegaran kami Tuhan. Kami mau kebaskan semua keletihan, semua capek-capek yang ada dalam hidup kami. Semua stres, semua tekanan Tuhan. Kami mau kebaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang nempel dan tidak ada yang ada di ruangan ini. Malam hari ini kami berdoa, kami berjalan, kami mendengar, kami belajar. Firman yang membawa kehidupan, firman yang adalah air hidup. Yang menyegarkan jiwa kami, yang menyegarkan roh kami. Makasih Tuhan Yesus. Biar malam hari ini kami tahu bahwa the kingdom of God is not just talking. It's living with the power of God. Hidup di dalam kuasa, di dalam kekuatan. Bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan biar malam hari ini Kau yang turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau kasih tahu buat kami. Dan itu mengubah hidup kami. Karena kami menerima kebenaran. Dan kebenaran yang kami ketahui. Yang akan memerdekakan kami. Kami orang-orang merdeka malam hari ini Tuhan. Tidak ada belenggu yang mengganggu kami. Tidak ada roh-roh yang memberatkan hidup kami. Tidak ada satupun kuasa-kuasa jahat. Kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau. Yang boleh ada dalam hidup kami dan boleh ada di ruangan ini. Kami deklarasikan dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun roh yang boleh hadir di tempat ini selain dari roh Tuhan sendiri. Tidak ada satupun kuasa yang boleh hadir di tempat ini kecuali dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan biar Engkau hadirat-Mu yang bertahta dan hadirat-Mu yang menjebol semua tembok-tembok yang ada di hati kami. Dan mengubah hidup kami. Biar hadirat-Mu yang membuka semua selubung yang ada di pikiran kami. Supaya kami sungguh-sungguh bisa menerima kebenaran. Utuh, tidak ada dicuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap mendengarkan, mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Bapak Putra Kudus, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan duduk dulu, kita mau angkat Alkitab kita. Kita mau sama-sama deklarasikan iman kita. Aku pengen sekali lagi, aku gak bosan-bosannya setiap minggu mengatakan. If you really mean what you say waktu kalian mengucapkan kata-kata ini. You are unstoppable. You know? Karena kalau kalian sungguh-sungguh dari hati kalian dengan percaya 100% gak ada keraguan. Kalian berkata, aku adalah seperti yang ia katakan. Dia berkata kita lebih dari pemenang. Oke? Kalau kita sungguh-sungguh dari hati kita tanpa kita ragu, kita berkata bahwa kita punya apapun yang dikatakannya kita punyai. Kita ini punya perjanjian warisan Abraham, yaitu untuk menguasai dunia. So tidak ada satupun yang bisa menghentikan kita, if you really mean what you say. Oke? Say it like you mean it. Angkat Alkitabmu tinggi-tinggi dengan bangga. Di tangan kananmu. Katakan, ini adalah Alkitabku. Ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku adalah seperti yang ia katakan. Aku mempunyai apa yang ia katakan, aku punyai. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku bersaksi, pikiranku siap, hatiku terbuka. Aku tidak akan sama lagi. Aku akan menerima benih firman Tuhan yang tidak dapat dirusakkan dan tidak dapat dihancurkan. Aku tidak akan sama lagi. Tidak akan pernah aku diubahkan. Aku menjadi seperti yang Tuhanku mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Jangan duduk dulu. Kita mau kenakan selengkap senjata Allah. Karena kita selalu setiap Jumat is in a battlefield of our minds, of our soul, of our spiritual. Yuk, mari berdiri tegap. Amin. Sementara Tuhan tidak ada yang loyo, berdiri tegap. Aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku mengenakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk. Ibu Glory bilang, Tante Glory bilang titip salam buat kalian. Beliau nggak bisa datang kemarin awal minggu ini akhir minggu yang lalu sempat agak drop kondisi kesehatannya, agak sakit. Tapi puji Tuhan sekarang udah kembali pulih, kembali sehat. Tapi malam hari ini memang berhalangan karena ada dinner dari kantor bokap dan ya beliau perlu datang di situ untuk menemani bokap. Tapi she said hello from the other side, ya kan? So dia bilang hello, dia bilang titip salam buat teman-teman semua. Dan kepengen malam hari ini jadi malam yang luar biasa.
Em, Oke, malam hari ini kita akan bicara sesuatu yang cukup penting menurut saya karena kalau kita kehilangan apa ya? Kalau kita kehilangan kekuatan kita, kalau kita mulai capek, aku rasa berjalan bersama Tuhan, gak usah berjalan sama Tuhan juga capek gitu. Dan akan semakin banyak masalah yang timbul kalau kita mulai capek, apalagi kalau kita mulai capek hidup bersama Tuhan. So aku pengen kita sama-sama buka ayat yang sudah sangat terkenal, Matius 11. Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dulu. Udah semua buka? Ada sama-sama buka? Yang di layar boleh tampilin. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini udah sangat terkenal ya ayatnya, ayat yang sudah kita sudah kita sering dengar, ayat yang sangat umum. Waktu zaman dulu pernah kan ada partai apa ya, partai Kristen gitu, zaman pemilu tahun 2000 berapa gitu. Partai Damai Sejahtera, kalau nggak salah PDS atau partai whatever, slogannya itu, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, that's nice. That's nice, ya kan. Mari kita bahas ayat ini dulu. Ayat ini berkata gini, kalau kamu capek, kalau kamu stres, kalau kamu banyak beban, kalau kamu berat menanggung bebanmu, marilah kepadaku, kunya besar, kunya Tuhan maksudnya. Marilah datang kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Aku akan memberi kamu, bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Aku akan memberikan kamu istirahat. Aku akan memberikan kamu, damai sejahtera. Siapa yang senang menerima kelegaan atau menerima bantuan, menerima pertolongan dari Tuhan di saat kita sedang mengalami beban yang berat? Semua senang lah ya. Gitu. Misalnya Yovita tuh sering datang ke rumah, bawa rumah nyokap, bawa alat-alat nari, banyak gitu, kotak-kotak gede-gede gitu. Dia bawa sendiri, badan kecil kan, bawa sendiri, ya memperkasa si Yovita, cuma bawa sendiri gitu. Yovita pasti akan lebih senang kalau ada orang yang membantu dia, misalnya Adit, biasanya Adit suka bantu. Untuk bantuin gotong, betul nggak? Beban yang berat akan lebih mudah digotong oleh berapa? 2 orang, betul nggak? Kalau 1 orang akan susah, tapi kalau 2 orang atau bahkan lebih banyak lagi, maka jadi lebih gampang, betul ya? Itu logik, betul ya? Logik kan? Karena di-share, masanya di-share. Ini gue anak IPS tapi sosok ngomong fisika, ya kan? Iya toh, bener nggak? Dea misalnya angkat ampli sendirian, bisa sih, cuma akan sangat lebih mudah kalau dibantuin oleh Erik, dibantuin oleh Vio, dibantuin oleh Bas. Ya nggak, Dek? Dibantuin oleh Jason juga. Akan jauh lebih gampang, betul kan? Kalau ada beban yang berat, dibantuin sama orang lain, maka akan jadi bebannya lebih terasa ringan. Tuhan juga menjanjikan yang sama buat kita. Bahwa kalau bebanmu berat, kalau masalahmu banyak, kalau kamu capek mengangkat beban yang berat itu, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Happy. Tapi baca ayat 29. Baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebelum kita lanjut, siapa yang tahu kuk itu apa? Saya rasa banyak yang nggak tahu. Oh my God, Tuhan Yesus. Kuk itu apa? Multimedia boleh tampilin fotonya kuk. Kuk. Yang pertama dulu, bukan kok lah ya. Kok itu yang buat main badminton. Ini kuk. Mesti nggak pada nggak? Nah ini kuk. Kuk tuh ini. Ini balok kayu besar. Besar loh, ini jadi kecil gara-gara foto. Cuma it's so big. Balok kayu besar, segede meja kali, selebar meja gitu, panjangnya. Balok kayu. Dan itu ada tempat lowongan itu tuh bukan buat tangan ya, atau bukan buat apa, atau whatever, atau rantai. No, itu lowongan buat kepala kebo, kepala sapi, ditaruh di dalam lowongan itu. So ini kayu berat, ditaruh di atas sapi, tujuannya buat apa? Next picture. Tujuannya supaya ini sebetulnya alat kemudi buat kebo membajak sawah. Lihat tuh yang di atas tuh. Yang di atas tuh, itu tuh kuk tuh yang kayak palang, orang Indonesia agak kurang keren tadi, kuk US ya. Kuk cowboy ya, dari Southern ya kan. Southern America ya kan. Ini enggak, ini dari Jawa. Ini kebo dikasih kuk
Cooknya dari bambu kayaknya. Lihat, cook itu ditaruh di atas pundak dan di atas lehernya si kebo. Tujuannya apa? Supaya petani yang di belakang bisa, lihat dicambukin lagi. Petani yang di belakang bisa membajak sawah. Ini alat bajak tradisional. Ya kan, zaman sekarang udah ada traktor. Tapi akan, lihat, next picture good. Ini, lihat, petaninya ketawa-ketawa lagi rasanya. Ya kan? Itu cook tuh yang di atas tuh. It's so heavy. Tujuannya supaya dua kebo ini bisa dikendalikan oleh petani yang kecil di belakang untuk membajak sawah. Karena kalau petani yang jalan-jalan ngebajak sawah, 9 tahun baru kelar sawahnya. Tapi kalau kebo, dan karena memang kebo suka sama lumpur, sawah terbajak dengan mudah. Cook gunanya, udah kan selesai kan? Gambar cooknya udah selesai? Atau masih ada lagi? Udah ya, gambar cooknya udah selesai. Good. Cook. Tujuannya adalah untuk membajak sawah. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dua kebo untuk membajak sawah. Aku baca definisinya yoke tadi kan, yoke. Bahasa Inggrisnya cook itu yoke. Ya, Y-O-K-E, yang judul hari ini, yoke. Terjemahan kamusnya berkata, a wooden crosspiece, kayu, palang kayu, that is fastened over the necks of two animals and attached to the plow or cart that they are to pull. Ini alat kemudi sebetulnya. Kalau kuda punya kekang, tali kekang, nah ini buat kebo nih. Cook namanya. Ya kan? Yang diikat pada leher. Supaya dua hewan ini bisa menarik bajak untuk membajak sawah. Now, mari kita baca lagi ayat Matius 11 ayat 28 dan 29. Mari kita baca lagi. Perhatiin ada yang aneh nggak? Kalau menurut kalian ini nggak ada yang aneh, I'm questioning your logic, ya kan? My baby, your brain, ya oke. Oke, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Memberikan apa? Kelegaan, relax, rest, happy. Ayat 29. Ini nggak nunggu beda pasal atau ini ayat yang berhubungan. No. Kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya berkata, setelah aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kalimat berikutnya berkata, pikulah kuk yang kupasang. Isn't it weird? Ngerti gak? Aneh banget menurut gue. Aneh. Terjemahan The Living Bible, kita buka dari The Living Bible, kalau bahasa Indonesia mungkin aneh. The Living Bible berkata, come to me and I will give you rest. All of you who work so hard beneath a heavy yoke. Yang bekerja dengan sangat keras di bawah sebuah kuk. Jadi kita udah ada kuknya, let's say. Ya kan? Dan itu heavy. Beneath a heavy yoke, kuk yang berat. Titik, kalimat berikutnya, wear my yoke. Pakailah kukku. For it fits perfectly and let me teach you, for I am gentle and humble and you shall blah 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 find rest for your souls and I will give you only light burdens. Don't you find it weird? God's idea of relax and release and rest is to put another yoke on you, is to put another burden on you. Don't you find it weird? Aneh gak sih? Konsep tentang istirahat dan rileks dan kelegaan buat Tuhan kita adalah mengangkat mengangkat beban yang dari kita pakai sendiri di dunia ini kasih dan digantikan dengan beban yang lain. Don't you find it weird? It's so weird buat gue. Gue belajar ini hari apa ya? Hari Senin kok nggak salah. Atau hari Minggu, aku lupa. Senin. Aku saat teduh hari Senin dan aku dapat ayat ini dan what? Buat gue. Mudah gak? Aneh gak sih? Do you feel that our God is weird? Aneh banget Tuhan kita nih. Lu bayangin misal gini, temen gue yang suka ngobrol sama Hadi lah, Had, lu lagi berat kan Had bawa, lu gini misalnya suatu hari, karena gue kantornya sama Hadi sama Adel. Suatu hari, Hadi datang ke kantor membawa tas yang gede gitu, berat ya kan. Tas gede, gak tahu lah isinya apa, project atau whatever. Berat nih, kelihatan berat tasnya. Dan gue datang bawa tas gue merah itu percayalah itu sekitar 10 kilo. Cuma gue udah terbiasa naik pesawat dan bawa barang banyak masuk kabin, kan harusnya 7 kilo tuh ya kan. Tapi gue udah terbiasa bawa barang banyak masuk kabin, jadi gue sosok mukanya gak apa-apa gitu kayak.
Padahal ini berat banget ini tas, ya kan? Nah, let's say yang Hadi pegang itu tas yang berat isinya, dan gue datang, tiba-tiba gue keluar dari lift dan gue lihat Hadi lagi kesusahan membawa tasnya. Bayangin betapa anehnya kalau tiba-tiba gue datang ke dia, apa kabar? Lu kenapa lu lagi berat ya? Iya, ini berat banget gila bantuan gue. Oh yaudah, itu kasih gue aja beratnya. Nah, sekarang lu bawain tas gue nih. Ngerti nggak? Hah? Gitu. Kebayang nggak? Coba baca Alkitab, belajar Alkitab, dibayangin. Kebayang betapa anehnya, gue datang ke Hadi lagi kesusahan, lagi kepayahan berat bawa barang. Gue datang, Hadi, lu kenapa? Ya nih berat, ini gue bantuin sini kasih gue. Nah, sekarang bawa tas gue gitu. Kan kayak Tuhan ngetrol. Ya gak sih, kayak kasih, gitu. Kebayang gak? The idea of relax and release-nya Tuhan bukan dicabut cooknya dan sudah bebas silahkan tiduran di sawah atau tiduran di ranjang yang empuk. Tapi the idea of relax-nya Tuhan adalah cabut beban, kasih beban yang lain. Weird, so weird. Ini nggak masuk akal buat gue. Padahal kita percaya bahwa Tuhan kita selalu niatnya baik, betul nggak? Selalu niatnya semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku semua baik. Apakah Tuhan kita ngetrol? Gue tanya ke nyokap dan gue tanya ke Cimar. Dan aneh. Dan mereka kurang memuaskan sebetulnya dengan jawabannya. Akhirnya gue cari dan akhirnya gue menyadari gini. Kenapa supaya kita bisa punya kelegaan, supaya kita nggak berbeban berat lagi, supaya kita nggak stres lagi, kita bukan cuma harus membuang cook yang lama dan bukan cuma harus membuang cook yang lama, tapi harus menerima cook yang baru. Dan gue dari selama seminggu ini, 5 hari sampai hari ini gue belajar, it's amazing ternyata. Ternyata Tuhan kita nggak aneh. Well, di 1 Korintus dikatakan apa yang bodoh bagi dunia itu pintar buat Tuhan. Itu luar biasa, bijaksana buat Tuhan. So mungkin buat orang dunia, ini bodoh. Cuma aku percaya anak-anak HOTK bukan anak-anak yang dari dunia ini. Kalian sudah keturunan ke-14 dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. So let's dig in, mari kita mulai belajar sesuatu yang aneh ini. Kenapa kita harus untuk menerima kelegaan supaya kita nggak capek lagi, supaya kita nggak berbeban berat lagi dalam hidup kita. Kenapa harus bukan cuma membuang cook yang lama, tapi harus pakai cook yang baru. Yang pertama, mari kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amplified Bible berkata, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa kita harus bukan cuma ngelepas cook yang lama? Pertama sudah gini, ada 2 aspek. Kita harus, supaya kita bisa menerima kelegaan, mungkin ada sebagian yang gak pengen. Siapa yang sungguh-sungguh kepengen menerima kelegaan gitu, beban gue udah berat banget nih. Gue udah mau give up, gue capek nih ngadepin hidup yang kayak gini, gue capek ngadepin orang tua gue yang berantem mulu, gue capek ngadepin pacar gue yang berantem mulu, gue capek dibully di sekolah. Gue capek gajinya segini-segini doang, gue capek sakit, gue capek ekonomi keluarga gue segini-segini doang. Siapa yang udah capek dan kepengen menerima kelegaan, kelonggaran, Rehobot? Siapa yang kepengen? You're not excited guys. You're not even excited, yang excited cuma yang belakang-belakang doang. Yang depan bodoh amat, gue kayak hidupnya santai-santai aja. Siapa, pertanyaan saya ulang sekali lagi dengan lebih kalem mungkin ya kan. Supaya gak tambah beban gitu. Siapa yang merasa hidupnya sekarang ini bebannya banyak. Dan kepengen supaya beban yang sekarang kalian alami itu dihilangkan oleh Tuhan. Siapa yang kepengen? Good. So, karena kita semua udah kepengen, ada 2 aspek yang harus dilakukan supaya kita bisa menerima kelegaan. Yang pertama, kita harus buang cook yang lama. Betul? Kita harus buang cook yang lama, kita harus melepaskan cook yang selama ini membebani kita, ini kita harus buang. Yang pertama,
Sisi kedua adalah, itu nggak stop di situ. Sisi yang kedua adalah kita harus pakai cooknya Tuhan. Cook yang baru. Nah, kalau dunia akan stop di harus buang yang lama. Banyak tuh buku, kalau kalian ke Gramedia nggak terlalu banyak. Kalian ke Kinokuniya, tuh banyak tuh. Buku ada satu section sendiri tentang self-help. Self-help, membantu diri sendiri. Gimana caranya coba? Lu bayangin, lu kaki lu ketembak, terus lu mau membantu diri lu sendiri. How? Ya kan? Tapi di Kinokuniya atau di Books and Beyond banyak sekali seksi self-help. Alright? It doesn't help anything. Tapi most of the self-help section, mereka akan ngomong satu hal. Harus membuang beban yang lama. Betul. Tapi itu baru sisi satu. Supaya kita bisa menerima kepenuhan, kelegaan, kita bisa menerima complete, relax, complete, rest, complete everything. Harus ada dua sisi yang dilakukan. Yang pertama, buang yang lama, tapi pakai cook yang baru yang kedua. Nah, kita akan bahas dua-duanya malam hari ini. Yang pertama kita akan bahas kenapa kita harus buang yang lama. Ya, kenapa kita harus buang yang lama? Yang pertama tadi kita udah baca, kenapa Yeremia 17:5, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kita harus buang yang lama? Karena selama ini yang kita pakai adalah beban yang kita bikin sendiri. Kenapa kita bisa bikin beban kita sendiri? Karena kita mengerjakan segala sesuatunya pakai cara berpikir kita sendiri. Dan pakai kekuatan kita sendiri. Dan pakai kemampuan kita sendiri. Dan tidak mengandalkan Tuhan. Ini aku kalau kalian pengen tahu tentang soal memakai kekuatan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan, silakan dengarkan atau nonton di YouTube sesi pengajaran HOTK Ministry yang berjudul Aku Mau Pulang. Aku nggak mau khotbah ulang lagi. Silakan didengarkan atau ditonton. Gitu. Aku udah jelasin panjang lebar waktu itu, kenapa kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pasti akan akhirnya capek dan akhirnya stres. Kenapa? Karena, aku ulang di kita, intinya adalah, karena baterai kita cuma segini. Baterai handphoneku sekarang 39%. In 45 minutes, ini akan mulai jadi low power mode. Ya dong, 20%, berapa belas persen, dalam 45 menit akan jadi seperti itu. Apalagi aku pakai terus karena aku lagi sambil baca catatan khotbah. Sama dengan hidup kita. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, seperti HP yang nggak di-charge. Betul nggak? Mungkin awalnya 100%. Fully charge, habis HOTK Flame, habis the end of the beginning, habis acara hari Jumat, habis ke gereja hari Sabtu atau hari Minggu. Hari Senin kita fully charge. Ya kan? Hari Senin kita fully charge, tapi hari Senin masalah banyak di kantor, di sekolah, dosen aneh, ada dosen lain yang aneh sama subjeknya kita, ya kan? Ada dosen ini nggak ada hubungannya sama subjek kita, tapi dia nyolot sama kita. Atau kita baca hate comments di YouTube, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di Twitter, atau whatever. Dan energi kita, dari yang 100%, di hari Senin aja tiba-tiba udah jadi 50%, atau udah jadi 40%. Dan nggak cukup untuk menyelesaikan satu minggu, atau nggak cukup untuk nunggu sampai hari Jumat lagi dengerin khotbah lagi. Dengerin firman Tuhan lagi, di-charge lagi. So, waktu itu aku bilang, kita harus charge daily dengan cara apa? Saat teduh. Betul ya? So, yang pertama sebetulnya prinsipnya sudah jelas. Kenapa kita harus membuang cook yang lama? Karena cook yang lama itu terbentuk yang pertama karena kita memakai pikiran kita sendiri. Dan itu, it will never end unless kita stop. Dan kita balik pulang dekat sama Tuhan lagi. Connect sama power source kita lagi. Ya, yang pertama ini udah jelas. Kita udah pernah bahas. Tapi yang kedua berkata, yang pertama tadi gini, kenapa kita harus membuang cook kita yang lama sebelum kita mendapat kelegaan? Karena yang pertama kita menggunakan cara berpikir kita sendiri, dan itu membuat beban, itu menambah beban, dan itu bikin segala sesuatunya jadi lebih ribet. Membuat masalah A nggak selesai, muncul masalah B, muncul masalah C, D, E, sampai double Z. Ya kan? Dan cara satu-satunya untuk bisa membuang itu adalah kita harus tidak memakai cara kita berpikir, tapi join lagi sama Tuhan. Charge lagi sama power source kita. Yang kedua, kenapa kita harus buang cook kita yang lama? Kalau yang pertama tadi, karena cook kita yang lama terjadi karena cara berpikir kita sendiri. Yang kedua, karena tanpa kita sadari, kita membiarkan dunia ini atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang berasal dari dunia ini, bukan anak-anak Tuhan, menempatkan cook mereka di kita. Kalau kalian lihat fotonya tadi, cook itu
selalu dipasang oleh seseorang kepada kebo, supaya kebo tersebut bisa dikendalikan, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kekuk adalah selalu sesuatu yang dipasang sama seorang lain untuk mengendalikan kita. Membuat kita tidak bisa bergerak. Contoh, kalian yang lagi dibully, atau contoh dulu aku dibully misalnya di sekolahku dulu. Aku tanpa sadar, tanpa aku sadari, karena aku nggak mengandalkan Tuhan, tapi aku mengandalkan aku sendiri, atau karena aku nggak merasa punya kekuatan untuk melawan itu, aku membiarkan orang-orang yang seangkatanku waktu itu yang membuli aku itu, meletakkan beban di hidupku. Dan membuat aku terpaksa harus, karena aku waktu itu aku kepengen diterima, aku harus menyesuaikan diri dengan mereka. Tanpa dibully pun sebetulnya, tanpa kita sadari seringkali kita juga membiarkan orang-orang di kampus kita, orang-orang di pergaulan kita, pacar kita, orang tua kita, bos kita, teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di kampus, di sekolah, meletakkan kuk tanpa kita sadari. Dengan cara apa? Membuat kita terpaksa harus ngomong seperti mereka misalnya. Kayak waktu itu Adit share. Gila gue sekolah di STM kata Adit. Dan di STM itu semua anak ngomong kata-kata kasar. Dan akan sangat susah buat gua untuk bisa hidup tanpa ngomong kata-kata kasar. Betul nggak? Oleh karena itu kita berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena peer pressure is real. Kalau kalian bergaul terus sama orang yang suka clubbing, lama-kelamaan mau nggak mau, kalau kalian mau tetap ada di dalam grup itu, kalian harus mulai ikut clubbing dong. I don't say that clubbing is wrong, tapi ngerti nggak? Everything that comes with clubbing yang wrong. Clubbing not wrong. Everything that comes with clubbing yang wrong. The alcohol, the drugs, the whatever it is. Nah, gini. Tanpa kita sadari, kalau kita membiarkan, kalau kita hidup dan kita tidak kita membiarkan orang lain meletakkan kuk itu di atas kita akan berjalan ke arah yang mereka mau. Di kantorku yang lama dulu, bukan kantor yang sekarang, kantorku yang lama dulu, aku ada di satu grup karyawan yang kerjaannya setiap kali makan siang, pergi ke warteg dan jelek-jelekin bos. Jelek-jelekin bos, pakai kata-kata yang seru. Kata-kata binatang, seperti platipus. Badak bercula satu, enggak, aku mencoba mengatakan kata-kata binatang yang halus ya. Kan enggak ada orang ngumpat dengan kata-kata binatang misalnya kayak echinacea gitu, enggak ada kan? Echinacea itu apa? Tumbuhan ya? Enceng gondok, enggak ada kan? Nah, tapi you get the point. Dan ini grup, hampir seluruh karyawan di kantorku yang lama melakukan itu. Dan itu, I have to say, itu pressure. Kenapa? Gila, gue karyawan baru, gue harus dong, karyawan baru gue harus bisa diterima oleh teman-teman gue, tapi gue gak mau dong ngata-ngatain bos gue, kan gue makan dari dia, kan dia ngasih gue gaji. Prinsipnya kalau kita masih mau terima gaji, jangan jelek-jelekin orang yang ngasih gaji kita dong. Gini loh, itu sama kayak gini, lu masih makan dari satu piring atau dari satu wajan tertentu. Kalau lu masih mau makan dari wajan itu, jangan lu ludahin wajannya. It's stupid kan? Kayak lu makan ludah gitu. Makan bakteri, makan semua. Dan ini bayangin, ini ludahnya bersepuluh loh. Ngeludah ke satu wajan yang sama, terus dimakan bareng-bareng, jijik banget kan? It's like that. Hey, tell you, kalau kalian masih mau belajar dan menerima ilmu dari satu dosen tertentu, selama kalian masih ada di situ, jangan jelek-jelekin dosennya. Kalau kalian masih mau kuliah di kampus itu, kalau kalian masih mau sekolah di sekolah itu, jangan jelek-jelekin sekolah itu. Kalian masih makan, dalam tanda kutip, dari tempat itu sama halnya kayak ngeludah ke wajan yang akhirnya kalian makan bareng-bareng, jijik banget. Life principles. Tapi aku tuh merasa pressure, kenapa? Karena teman-temanku semuanya seperti itu. Tanpa sadar, aku membiarkan ada beban di pundakku, di leherku, yang membuat aku jadi berjalan ke arah yang mereka mau, betul nggak? Ke arah yang mulai ikut ngeludah ke wajan juga. Kalau kalian bergaul sama teman-teman yang semuanya ngerokok misalnya, trust me, akan sangat susah untuk kalian nggak ikut merokok.
itu membiarkan orang lain meletakkan kuk di atas leher kita supaya kita berjalan seperti yang mereka mau. Dan selama kita masih berjalan dengan cara berpikir kita sendiri, selama kita masih berjalan dengan apa yang dimaui oleh orang lain, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Atau yang kedua, kita duduk dan berkubang di dalam lumpur. Karena kebo kerjanya cuma dua. Kalau nggak di-cook dan dikendalikan oleh petani untuk membajak sawah, dia akan masa istirahatnya dia akan ngapain? Dia akan berkubang di dalam lumpur. Dosa. Pilihannya kalau kita nggak jalan-jalan dengan kekuatan kita sendiri tanpa tujuan, kita akan berkubang di dalam dosa. Karena nggak ada yang ngendaliin hidup kita. Karena nggak ada yang set goals, karena nggak ada yang mengemudikan hidup kita. So kita harus pakai cook yang kedua. Dan kenapa kita harus di-cook oleh Tuhan? Aku pengen share ini this is so cool. Yang pertama supaya kita berjalan sesuai dengan yang Dia mau, of course. Ya toh? Kenapa kita harus membuang cook yang lama? Kenapa kita harus membuang kemudi yang lama dan memasang kemudinya Tuhan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan yang dimaui oleh yang mengemudikan hidup kita, betul nggak? Kalau tadi kita membiarkan dunia mengemudikan hidup kita sampai mati, sekarang kita membiarkan Tuhan mengemudikan hidup kita untuk menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi ini, betul nggak? Ya dong. Kalau kita tadi membiarkan dunia ini mengemudikan kita, sekarang kita harus membiarkan Tuhan mengemudikan kita supaya kita berjalan seperti yang Dia mau. Supaya kita berjalan seperti yang Dia mau. Kalau kita berjalan sesuai dengan yang Dia mau, kalau kita berjalan dengan dikendalikan oleh Tuhan, maka kita nggak usah capek, betul nggak? Bayangin, boleh tunjukin gambarnya cook lagi nggak? Gambarnya kebo sama cook lagi. Boleh tunjukin gambarnya kebo sama cook lagi. Perhatiin yang ngangkat, lihat itu cook, itu tuh ada palangnya ke belakang, itu untuk bajak tuh yang di belakang tuh. Yang dipegang oleh, jadi gampangnya gini, ini dua kebo, petaninya tuh gotong dari belakang nih. Kebonya tinggal maju. Betul? Nah selama ini, kalau kita masih pakai cook dunia, pilihannya cuma dua. Kita diarahin sampai mati sama dunia, atau nggak ada yang ngarahin. Betul nggak? Kita cuma pakai cook itu sendiri dan kita nyeret beban ini sendiri seumur hidup kita. Mudah nggak? Kalau kita dikasih cook sama dunia, pilihannya dua. Satu, kita diangkat, gagang kayunya diangkat, dan kita di-drive sama dunia sampai ke kehancuran. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, nggak ada yang drive. Kita drive sendiri. Bayangin kebo ini harus drive sendiri. Sendiri loh ya, ini berdua. Berdua is enak. Sendiri. Bayangin satu kebo harus bawa palang kayu berat itu menjalani sawah lumpur. Pernah jalan di dalam lumpur nggak? Itu beratnya minta ampun. Dulu gue pramuka, disuruh ada salah satu waktu kita outing kemana aku lupa. Salah satunya adalah masuk ke gorong-gorong. Nah itu bawahnya tuh lumpur semua tuh, lumpurnya sampai sini. Itu mau ngangkat kaki, ada nggak usah susah deh pramuka. Pernah nonton Running Man nggak? You see, Running Man itu kan, perhatiin paling lucu Kwangsu. Buak jatuh gitu. Yang sekuat Kim Jong-kook pun, ya nggak? Lumpur is very heavy. Bayangin, kalau itu cuma satu kebo, ngangkat satu palang berat, jadi dia akan berjalan seperti ini. Dan itu ada talinya, ada kayunya lagi, baloknya lagi ke belakang, itu nggak ada yang ngendaliin, dan dia akan jalan gini. Ya iyalah latih lesu dan berbeban berat. Mudah nggak sampai sini? Kalau kita pakai cook dunia, pilihannya cuma dua. Kita dikendaliin ke kehancuran atau berat banget. Berat banget. Dan lu akan jalan dengan kaki lu kena lumpur, leher lu kena balok kayu berat, ada balok kayu lagi yang ke belakang. Dan nggak balance karena lu nggak punya partner. Dan lu akan jalan sendiri, akhirnya mati juga. Kenapa kita harus pakai cook yang dari Tuhan? Karena kalau kita pakai cook yang dari Tuhan, satu pasti jelas ada petaninya, ada farmernya. Siapa? Tuhan yang mengendalikan hidup kita ke arah yang Dia mau. Amin. Kalau kita pakai cook yang dari Tuhan, itu akan mencapai apa yang Dia mau. Karena Dia mengendalikannya dan Dia nggak mungkin keliru. Kalian tahu Yohanes 15 berkata, mintalah aku selalu ngulang-ulang ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan memberikannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita jalan in line sama Tuhan. Karena kita jalan di jalurnya Tuhan.
Selama kita jalan di jalurnya Tuhan, selama kita dikendalikan oleh Tuhan, selama keinginan kita dikendalikan Tuhan, kita nggak mungkin minta hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Isn't that right? Selama hidup kita, pikiran kita, hati kita, desires kita, kecanduan kita dikendalikan oleh Tuhan, kita nggak mungkin minta hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nggak mungkin minta hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia mau. Bayangin gini, bayangin. Ada kalian satu minta dibeliin kaos bola sama aku. Wow, kalau gue punya duit gue beliin. Atau aku beliin yang KW. Kenapa? Because I like it. Kalau ada orang yang ngajak aku pergi minum kopi, aku bakal make time untuk orang itu. Sebisa aku, kenapa? Because I love coffee. Ngerti ya? Kalau ada orang yang ngajak aku nonton, let's say MU lawan Fenerbahce tadi malam, I want to do it. Kenapa? Because I like Manchester United. I like to watch soccer. Itu tidak bertentangan dengan apa yang aku mau. So aku pasti akan ngasih itu ke kalian. Aku pasti akan grant that wish to you. The same way sama Tuhan. Kalau kita berjalan dalam Dia, kalau kita dikendalikan oleh Dia, kalau keinginan kita, desires kita, impian kita, harapan kita bukan dikendalikan oleh orang lain atau dikendalikan oleh diri kita sendiri, tapi dikendalikan oleh Tuhan, trust me it will work. Pasti kita nyampe. Kenapa? Karena sama dengan yang Dia mau. Amin. Karena itu pasti sampai, pasti dapat semuanya. Kenapa? Kita nggak perlu capek-capek pakai usaha kita sendiri, wong Dia juga pergi ke sana. Contoh misalnya gini. Gue sama Hadi sama Adel kerja di Alsut. Let's say gue mau nebeng. Sama-sama dari Alsut mau pergi ke Jakarta. Pasti mau dong kalau mobilnya mobilnya kosong. Ya dong, kenapa? Sejalan. Kenapa banyak orang gak mau ditebengin? Gila lu, rumah gue di Alsut, lu suruh anterin gue ke Pondok Indah. Sama tuh sama Tuhan juga kayak gitu. Seringkali Tuhan lagi mau pergi ke Alsut misalnya, kalian minta dianterin ke ujung kulon. Gak bakal mau. Tapi kalau Tuhan lagi mau ke Alsut, kalian bilang, Tuhan aku Tuhan lagi jalan dari Puri mau ke Alsut. Tuhan aku mau ikut dong ke Alsut, ya pasti dia akan, ngerti gak? Dia pasti akan bawa kita. Atau let's say dia lagi mau pergi ke, whatever, dia dari Jakarta Barat, dari Puri dia lagi mau pergi ke misalnya yang agak jauh dikit, ke Senayan misalnya. Tuhan aku minta diberhentiin di Tomang dong, itu masih sejalan sama dia. Tapi Tuhan trayeknya dari Jakarta Barat, dari Puri mau ke Senayan, kalian minta diturunin di Bekasi, luar planet. Ya nggak mau. Paham nggak? Nggak bakal mau. Sama hidup kita. Kalau kita berjalan ke arah yang Dia mau, which is the salvation of His people, kalau kita berjalan ke arah reach one more for Jesus, kalau kita berjalan untuk memuliakan Dia, kalau kita berjalan untuk supaya namanya dipermuliakan, kalau kita berjalan supaya kita jadi semakin serupa dengan Dia, pasti Dia kasih itu ke kita. Kalau untuk reach one, gini loh, pahamnya gini, kalau untuk reach one more for Jesus, lu harus jadi milioner, Dia pasti akan kasih kalian jadi milioner. Amin. Kalau supaya bisa reach one more for Jesus, kalian tuh harus punya pacar, harus punya suami, harus punya istri. He will give it to you. Kenapa? Karena itu sejalan dengan yang Dia mau. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. I want us as young people to realize that. Kalau tujuan kita sama Tuhan, kalau kita mau memakai cook yang Dia pakai dan kita mau disetir sama Tuhan di hidup kita. Let's say kita di sebuah mobil, kita duduk kalau kita nggak sibuk pakai driving, kita mau drive sendiri tapi kita pindah ke sebelah atau kita duduk di belakang dan kita membiarkan Dia yang supirin kita, happy. Pasti nyampe, tujuannya sama. Kenapa kita pengen nebeng seringkali? Karena males nyetir. Betul kan? Gue udah mencapai taraf, gue males nyetir, capek. Apalagi dari Karang Tengah. Cobaan iblis apa itu Karang Tengah? Itu gue percaya itu satu-satunya cobaan yang bukan berasal dari Tuhan, itu cobaan dari iblis. Ngerti gak? Let's say Tuhan dari Alam Sutra mau ke Jakarta. Tuhan aku mau ikut sama engkau, aku mau ke Jakarta juga. Oke. Dan aku mau ikut mobilmu aja Tuhan. Supaya engkau yang nyetir, aku gak usah nyetir. Lebih enak mana, nyetir atau gak usah nyetir ngelewatin Karang Tengah? Lebih enak disetirin. Ya enggak? Gampangnya gitu deh. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kalau kita pakai kemauan kita sendiri, kita harus nyetir ngelewatin Karang Tengah. Di jam pulang kantor. Ngerti? Kalau kita mau pakai cooknya Tuhan, itu kita masuk ke mobilnya Dia, yang enak banget mobilnya. Mungkin ada stereonya luar biasa, ada cooler, ada water, ada lagu, whatever.
ada selimut, ada semuanya. Dan dia yang nyetir. Kita tinggal enak-enak. Kayak gitu. Kenapa kita harus pakai cooknya Tuhan? Karena kalau kita pakai cooknya Tuhan, kita tinggal enak-enak. Karena dia yang nyetir. Kita tinggal ikutin aja dia mau kemana. Betul nggak? Not my will be done, but yours. Tadi yang kita nyanyi. Kalau kita hidup, bukan lagi kita yang hidup, tapi dia yang hidup di dalam kita. Oke. Kalau kita yang hidup, bukan kita lagi yang hidup, bukan kemauan kita sendiri, bukan orang lain yang kita izinkan untuk ngatur-ngatur hidup kita, tapi Tuhan yang ngatur hidup kita. Trust me, it will be very, very easy. Kenapa? Karena dia yang ngatur semuanya, kita tinggal ikut aja. Aku bisa punya contoh banyak banget untuk ini. Because it's very simple. And very easy. Kalau kita, yang pertama kenapa kita harus pakai cooknya dari Tuhan? Karena kita gak usah capek-capek. Kenapa? Karena kita berjalan seperti yang dia mau. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri bahkan jalannya. Dia yang ngendaliin kita. Kalau kita buka dari Matius 11 ayat 28 dan 29 lagi, tapi dari The Voice Translation, ini ada gini. Ini kalian kalau baca Alkitab harus membaca berbagai macam translation, karena itu luar biasa dan itu membuka pengertian berbeda-beda. Selama ini kita tahu yang paling keren itu The Message. Aku lagi suka The Living Bible sebetulnya. The Living Bible tuh menurut aku nggak se-liberal The Message, tapi juga nggak se-konservatif NIV. Tapi ada satu lagi yang gila banget, ini ternyata terjemahan namanya The Voice. Blind Audition. Bukan, ini namanya The Voice. Ya kan, terjemahannya The Voice. Ini lebih bahasa sehari-hari lebih lagi daripada The Message. The Voice ini lebih bahasa sehari-hari lagi dari The Message, jadi super cool. Super cool. Kayak pakai slang-slang gitu. Ya kan? Nah, berarti dan ini keren banget. Dia membahas Matius 11 ayat 28-29, terjemahan The Voice berkata seperti ini. Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Biasa ya. Ayat 29-nya. Put my yoke upon your shoulders. It might appear heavy at first, but it is perfectly fitted to your curves. It might appear heavy at first, but it is perfectly fitted to your curves. Jadi gini, kenapa kita harus memakai cooknya Tuhan? Karena mungkin pertanyaanku dari tadi gini, kenapa memberi gue kelegaan, tapi ngasih gue beban yang lain? Dan itu berat. Yes, it might appear heavy at first. Waktu awal pertama kali kita gila lu hidup dalam Tuhan gimana ya? Harus bisa baca Alkitab setiap hari, bisa saat teduh, harus puji Tuhan, harus gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngerokok, gak boleh all these things, gak boleh nonton bokep lagi, gak boleh ngabisin waktu main game lagi. Heavy, betul gak? It appears heavy at first, but it fits perfectly to us, to our curves. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Tuhan kita gak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Setuju? Amin. Tuhan gak pernah minta kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau dia minta kita melakukan sesuatu, itu pasti karena dia tahu kita bisa melakukannya. Amin. Siapa yang bilang amin tuh gitu? Amin. Kalau dia membiarkan kita, mengizinkan kita melalui sesuatu, pasti karena dia tahu kita bisa berjalan di situ bersama dia, dengan kekuatan kita sendiri kita pasti gak bisa. Tapi dia tahu kalau kita mau berjalan bersama dia melalui itu, masalah seberat apapun, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Gini, Tuhan gak pernah minta kita melakukan sesuatu yang dia tahu kita gak mampu. Tuhan kita gak jahat, Tuhan kita bukan Tuhan yang seneng ngerjain gitu. Lihat ya, cobain, gak bisa kan, enggak. Our God loves us, He died for us. Dia gak pernah membiarkan kita melalui sesuatu, mengerjakan sesuatu, gak mungkin dia meminta kita menaruh beban dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang dia tahu itu kita gak mungkin bisa lakukan. Well, actually, gak ada yang bisa kita lakukan sebetulnya. Tapi as long as we are with Him, we can do anything, betul gak? Filipi 4:13 berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. We cannot do anything by our own power, cannot. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Amin. So dia gak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa yang dia tahu tuh kita gak mungkin bisa lakukan. Perhatiin gini, kita tuh diciptakan masing-masing dengan talenta kita masing-masing. Right? Minggu lalu aku bilang yang paling gampang tuh gini, ada orang yang diciptakan talentanya untuk ngomong, ada orang yang diciptakan talentanya untuk listen.
Sometimes people don't need people who talks and give solutions, betul? Sometimes people need ears that can listen, shoulders to cry on. I cannot do that. I cannot. Aku pengennya gini, kalau aku dengar orang curhat sama aku pengen cepet-cepet kasih solusi. Because I think two, three steps ahead of them. Tapi orang banyak gak butuh itu. Ada orang yang butuh solusi memang. Tapi some people, a lot of people gak butuh solusi. Dia cuma butuh didengerin. Oleh karena itu, kalau ngomong di konteks HOTK, leaders ada banyak, ada 15, 13, whatever belas number. Ada banyak yang karakternya beda-beda. Gak semua leadersnya kayak gue. Waduh, kalau semua leadersnya kayak gue berantem pasti. Berantem. Kenapa? Karena semua orang mau kasih solusi. Yang beda-beda pasti solusinya. Ya kan? Tapi kita diciptakan, kita manusia ini diciptakan sebagai keluarga kerajaan Allah, kita diciptakan berbeda-beda. Dengan talenta kita masing-masing. Tuhan gak pernah minta orang yang punya talent untuk dengerin, untuk berapi-api khotbah di depan panggung. Perhatiin, kenapa gak pernah bokap khotbah yang kayak gue? Karena it's just not his calling, it's just not his gifts. Tapi jangan suruh nyokap ngitung keuangan HOTK. Bubar. Loh iya, jangan suruh gue hitung keuangan HOTK juga. Bubar pasti. Karena we don't have that gift. Tapi bokap dengan hebatnya, kalau kalian tahu itu kolektor setiap minggu dikumpulin itu kan dihitung. Ada orang nabur itu kan dihitung dong, nggak cuma ya naburnya. Enggak, itu dihitung, itu ada yang ngitung terperinci. Setiap kali kita pakai buat melakukan untuk reach out, untuk apa, dimasuk bond, itu siapa yang ngerjain? Itu bokap yang ngerjain. Kenapa? Because it's his talent. He's called to do that. Kenapa enggak gua melakukan semuanya? Gua main keyboard, nyanyi, sambil nari, sambil main drum, sambil ngatur sound, sambil masang layar, sambil khotbah, sambil ngerekam di layar, di kamera. Kenapa? Because I don't have the talent and God doesn't ask me to do that. Ngerti nggak? Ngerti nggak? So, kalau dia taruh cook di dalam hidup kita, kalau dia taruh beban dalam hidup kita, percayalah itu pasti yang sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang udah dia taruh dalam hidup kita. Terus kalau kamu bilang gini, kok tapi aku gak merasa aku punya kemampuan untuk dibully. Trust me, inside you got the power. Trust me, bullying it doesn't last forever. Ada endingnya. Kalau kalian bilang, kok tapi aku gak merasa aku punya bakat untuk menghadapi orang tua aku yang berantem terus. Trust me. Kalau kalian diizinkan Tuhan melalui itu, pasti for something good. Pasti to carry you to a certain destination yang itu akan memuliakan Tuhan di situ. Amin. Kalau Tuhan meletakkan kalian di satu company, kalau Tuhan meletakkan kalian di satu sekolah, kalau Tuhan meletakkan kalian di satu keluarga even, yang menurut kalian gila, gue gak kuat nih di sini. Trust me. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Gampangnya gini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai, digangguin, mengalami musibah, mengalami semua masalah yang di luar kekuatan kita. Percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. He knows our limits, He knows our power, He knows our potential. Kalau kita ada di dalam satu situasi, percayalah itu terjadi karena Tuhan mengizinkan kita ada di sana. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita ada di sana, well, it's for your good. Dan Dia tahu kita bisa melalui semuanya itu bersama Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri gak pernah bisa. Tapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Setuju? Bersama Tuhan, semuanya bisa kita lalui. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berjalan, kita harus memakai cooknya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memakai cooknya Tuhan? Karena mari kita buka lagi The Voice Translation ayat 29. Mari kita buka lagi. Put my yoke upon your shoulders. Ya kan, tadi The Voice Translation ayat 29. Matius 28 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Put my yoke upon your shoulders. It might appear heavy at first, but it is perfectly fitted to your curves. Learn from me, for I am gentle and humble at heart. Garis bawah yang ini. When you are yoked to me, your weary souls will find rest. Yoke to me? Gambar cook yang pertama, yang cuma cooknya toh.
Ada berapa lowongan buat kepala? 2. Gambar cook berikutnya, yang sama petani. Ada berapa kebo? Ada berapa kebo? Boleh gambar berikutnya? Ada berapa kebo? Gambar berikutnya lagi. Ada berapa kebo? Ada berapa kebo? Nextnya lagi. Ya, berapa? 2. Cook nggak pernah dipakai buat sendiri. Itu nyiksa. Itu penyiksaan binatang. Bentar lagi ada Greenpeace atau PETA tuh yang datang yang akan penyiksaan binatang gitu kan. Animal apa sih WWF. Cook itu selalu dipakai buat berdua. Nah gini, cook, aku menelusuri cook itu berasal dari kata Old English geok. Ya kan? Dari bahasa Jerman juk, karena kan yoke. Yoke bahasa Jerman dan bahasa Jerman dan bahasa Belandanya tuh jok atau jok, JUK. Dan dari bahasa Latin jugum atau bahasa Latin jungger. Semua ini artinya apa? To join. Cook itu etimologinya berasal dari kata bahasa Latin yang berkata to join, untuk bergabung. To join. To join. Yoke artinya to join. Cook artinya to join, untuk bergabung. The Voice Translation Matius 11 ayat 29 berkata, "Put my yoke upon your shoulder, learn from me, for I am gentle and humble at heart. When you are yoked to me, your weary souls will find rest." Yoke to him. How cool is that? Gambar kebonya lagi dong. Gambar kebo yang ketiga deh, biar ntar gampang kalian next-nya. Gambar kebo yang ketiga. When we are yoked to him, you will find rest. Kenapa Tuhan berkata kalau kita mau punya kelegaan, kita harus pakai cook yang dia pasang. Karena cooknya dia enak dan itu fits perfectly, nggak kayak ini balok kayu jahat ini. Karena kalau kalian, aku terharu, aku mau nangis waktu aku mengerti yang kedua. Karena kebo yang satu itu Tuhan Yesus. When we are yoked to him, waktu kita pakai cooknya dia nggak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia nggak membiarkan kita dia nggak jadi petani yang cuma enak-enakan di belakang ngarahin kita. Yes, dia ngarahin kita, tapi dia juga jalan di sebelah kita. Dia nanggung beban yang sama. Dia di satu beban, dia share beban dengan kita. Dia share beban dengan kita. In fact, dia sudah nyelesain semua bebannya sebetulnya. Next picture. Isn't it totally the same with a yoke? Palang kayu yang ditaruh di pundak atau di leher dengan satu palang kayu yang nyeret ke belakang. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus kita udah nyelesain, udah ngangkat cook ini sendiri. Dan bukan cuma cook satu orang. Ini cook all of us. Even those yang gak ada di sini malam hari ini. Even those yang malam hari ini lagi berbuat dosa. Dia ngangkat cook mereka juga. Satu kali. Buat semuanya. Tuhan kita, Tuhan yang bukan cuma nyuruh-nyuruh kita doang. Tuhan kita, Tuhan yang waktu dia bilang, pakailah cook yang kupasang. Karena cookku enak dan bebanku ringan. Iya ringan. Kenapa bisa ringan? Karena dia udah bawa duluan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena Tuhan kita is almighty, betul? Karena Tuhan kita maha kuasa. Karena Tuhan kita powerful. Karena Tuhan kita the most powerful force in the entire history of the universe. Karena Tuhan kita adalah kekuatan terbesar di seluruh alam semesta. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Ini Tuhan kita. Yoke to him. Waktu kita pakai cook yang dia pasang. Kita sedang share beban kita sama dia. Dan kita gak usah khawatir merasa capek, kenapa? Karena Tuhan kita yang maha kuasa, maha kuat, maha super power ini, share beban yang sama dengan kita. Dan dia lebih kuat dari apapun juga. Dan dia bisa ngangkat itu sendiri, bahkan dia gak butuh kita sebetulnya. Well, dia gak butuh ngangkat cooknya bahkan. Harusnya tuh yang kayak gini kita loh. Yang harusnya ngangkat cook ini is us. Betul gak? Yang harusnya nanggung semua cook ini siapa? Kita. Tuhan gak perlu nanggung itu.
But 2000 plus years ago, dia udah ngangkat ini buat kita. So kenapa beban kita bisa ringan kalau kita pakai cooknya dia? Karena satu, dia mengendalikan kita, mengendalikan arah tujuan hidup kita. Ke arah yang pasti benar, pasti aman, pasti luar biasa. Yang kedua, karena dia share the same burden sama kita. Dan karena dia sudah menyelesaikan itu semua sebetulnya di atas kayu salib. Dia udah bawa itu ngelewatin Via Dolorosa sampai ke Golgota. So kita gak usah khawatir sebetulnya, karena dia udah nyelesain semua bebannya. When we give our dreams, dan kita nggak pursue dream kita sendiri lagi, dan kita nggak pursue impian diri kita sendiri lagi, dan kita mau pursue impiannya Tuhan, trust me, semuanya enteng. Kenapa? Karena dia udah selesaiin sebetulnya. Satu impiannya Tuhan cuma to reach one more for Jesus. Dan he has done it 2000 years ago. Salvation, perfect, complete, eternal salvation di atas kayu salib. So kita nggak perlu stres, kita nggak perlu capek. When you are yoked to me, your weary souls will find rest. He walks together with us. He walks together with us. He makes it possible. Dia membuat possible, membuat mungkin untuk kita menjalani hidup kita ini. Sering kita merasa hidup kita banyak hal yang mungkin kita merasa, aduh gak mungkin, ini susah banget, ini impossible to do this. Tapi kalau kita pakai cooknya dia, percayalah, he will make it possible. He will make it possible. Nah, that's it. Itu ceritaku, Ben boleh naik. Aku mau nutup ini dengan satu cerita yang cukup aku rasa cukup keren. Karena aku nyiapin ini dan aku dari hari Senin aku udah tahu bahwa aku mau ngomong tentang cook. Dan aku curious karena hari Senin aku satu dulu dan aku dapat tentang cook dan aku bilang kenapa harus cook? Kenapa harus Tuhan ngelepas beban yang lama dan nambahin beban yang baru? Isn't it strange? Isn't it weird? Isn't it control buat kita? No, kenapa? Karena kalau kita buang beban yang lama, which is impian-impian kita, tekanan-tekanan hidup kita, target-target kita yang ditetapkan oleh dunia atau oleh diri kita sendiri, kita bisa bebas. Kenapa? Karena yang baru ini, satu, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan buat kita. Dua, dia share beban sama kita. Tiga, sebetulnya udah diselesain semua sama dia di kayu salib. How cool is that? Itu ibaratnya gini, ibaratnya kalian mau ngerjain soal ulangan, tapi soal ulangannya itu tuh udah ada gini, kalau pensil kalian di kertas kalian neken pensil sampai neken banget terus dihapus, bekasnya masih ada kan? Nah tinggal kayak gitu tuh, tinggal ngikutin doang tuh. Gampang nggak ngerjain ulangan kayak gitu? Gampang banget. Atau misalnya kalian lagi pilihan ganda, terus sekarang kan pakai pilihan ganda yang buletin kalau pas Q1 gitu. Nah itu di setiap jawabannya tuh udah ada titiknya. Jadi tinggal milih D, tinggal milih E, tinggal milih C, udah ada yang ngerjain. Aku pernah kayak gitu. Jadi waktu mau ngerjain tes, aku nggak gurunya entah gimana, gurunya tuh ngasih kertas, tau kan yang bulat-bulat jiji itu? Gurunya ngasih kertas bulat-bulat jiji itu lembar kunci. Guru waktu tes ulangan, gurunya ngasih lembar kuncinya ke aku tanpa dia sadar, dia bagi, dia kasih lembar kunci tak ke aku yang udah ada titiknya. Karena aku smart dan bahagia ya kan. Aku tinggal buletin aja tuh semua dan aku dapat 100. Like that sama Tuhan. Bukan gini, perhatiin ya, sama Tuhan tuh bukan boleh sambil main dikasih lagu, boleh gak apa-apa. Gini, sama Tuhan tuh bukan kita gak usah ikut tes, enggak, tetap ikut tes. Ngerti gak? Tetap ikut tes. Tapi kertas jawaban kalian kalau yang lain, kalau dulu kita pasti pakai kekuatan kita sendiri itu kosong, dan kita harus mikir, dan kita harus ingat-ingat pelajaran kita yang stres itu, atau kita harus nyontek ke teman sebelah. Ini gak usah ngapa-ngapain, lu masuk ruang ujian, lu terima lembar kunci, kenapa? Ada yang udah ngerjain itu. How cool is that? Tuhan Yesus udah ngerjain tesnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita tinggal buletin doang. Kita tinggal ngisi doang. How cool is going with his yoke? Kenapa? Karena dia udah ngerjain semuanya. Kita tinggal ngikut aja, bukan berarti kita gak usah ikut tes. Enggak, kita tinggal ngisi.
Tapi jawabannya udah ada semua di dalam Tuhan. Bukan berarti kita nggak usah ngalami kesulitan hidup, bukan berarti kita nggak usah berusaha berbuat baik, bukan berarti kita nggak harus baca Alkitab setiap hari, bukan berarti kita nggak usah saat teduh setiap hari, bukan berarti kita nggak harus reach one more for Jesus. Divisi-divisi udah pada mau reach out. Next week kalau nggak salah. Mereka udah mulai gerak untuk reach out. Bukan berarti kita diem di rumah dan kita nggak ngapa-ngapain. No, we have to do that. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena diselesain sama Tuhan Yesus. Kita tinggal trace. Kita tinggal ngikutin apa yang dia mau. Amin. So it's so cool. It's so cool. I'm so happy kalau kita harus menerima cook yang dia pasang, beban yang dia pasang. Karena bebannya enak, karena cooknya enak, dan bebannya ringan. Aku mau cerita something. Aku rasa ini masalah yang, ini beban, ini cook yang most of us, aku gak tahu, jujur-jujuran most of you I think mengalami cook yang sama. Aku mau cerita gini. HOTK ini dipimpin oleh Ibu Gloria W. Aditya yang sangat melekat dengan Tuhan. Ya kalian bisa tahu ya, beliau sangat melekat dengan Tuhan. Sangat intim dengan Tuhan, setiap hari saat teduh 3 kali. Setiap hari saat teduh 3 kali, pagi, siang, malam udah kayak makan. Which is betul, karena harusnya kita makan firman. Sehari saat teduh 3 kali, baca pasal, gak tahu gimana, berapa pasal sehari. Dan sejujurnya itu intimidates me. Itu membuat aku terintimidasi. Kenapa? Karena I cannot do that. I cannot do that. Sebelum aku mau pulang, aku lama gak saat teduh. Aku jalani hidupku dengan cookku sendiri dan cook dari dunia. Sebelum aku mau pulang itu aku menyadari bahwa aku harus kembali ke Tuhan karena masalahku berantakan banget rasa hidupku waktu itu. Dan aku harus kembali ke Tuhan dan ternyata waktu aku kembali ke Tuhan, all things are okay. Tapi itu satu, saat teduh itu satu. Gini, bedain saat teduh dengan baca pasal ya. Bedain saat teduh dengan baca pasal. Karena saat teduh itu saat teduh, baca pasal itu baca pasal. Oke? Saat teduh itu waktu kita ngobrol, baca pasal itu waktu dia ngomong ke kita dan kita listen. Bedain ya. Saat teduh, doa, itu adalah waktu kita interaksi, kita communicate sama Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman-Nya, dan dia ngomong ke kita, itu komunikasi. Tapi baca pasal, itu satu arah. Dia ngomong ke kita, dan kita dengerin. Itu saat dimana dia ngajarin kita, itu saat dimana dia ngubah hidup kita, itu saat dimana dia ngasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang kita tanyakan di saat teduh. Oke? So if you only have one, I strongly encourage you to have the other one. Kalau kalian cuma baca pasal, mari saat teduh, karena capek. Kalau lu dengar terus capek kan? Mari punya saat teduh. Kalau lu cuma punya saat teduh, lu harus punya pasal. Kenapa? Karena lu ngomong di saat teduh, ngomong sama Tuhan, dan lu gak baca pasal, gak pernah dapat jawabannya. You have to do both. Itu kayak makan sama minum. You have to do both. Aku bisa bilang kayak gini karena sekarang aku bisa baca pasal. Sebelumnya, I have to tell you, I don't know, I think most of you are experiencing the same thing. Aku gak bisa baca pasal. Saat teduh gampang. Saat teduh cuma perkara mau gak mau. Bener. Saat teduh itu cuma perkara mau gak mau. Kalau mau pasti bisa. Dan aku udah bilang kan saat teduh itu gak harus jam 5 pagi di dalam rumah atau buka pintu duduk di taman. Enggak. Saat teduh bisa, aku gak pernah saat teduh seperti itu. Jam 5 pagi aku masih... Aku bangun jam 8, bangun setengah 8, setengah 9. Jam setengah 10 aku duduk di salah satu coffee shop terbaik di dunia, I think, yang di Alam Sutra. Aku duduk di situ dan aku saat teduh. Karena aku udah cerita waktu aku mau pulang, find your best place. Doesn't have to be your bedroom, doesn't have to be a garden. It can be a coffee shop. Wherever yang kalian merasa itu kalian paling secure, bisa punya waktu berdua sama Tuhan. That's it, that's your best place. Saat teduh itu cuma perkara mau gak mau. Tapi baca pasal itu takes another level of nyiapin waktu, betul nggak? Untuk another level of effort. Aku nggak tahu. Mungkin ada yang nggak perlu effort gitu, effortless emang suka baca pasal. Ya udah, good for you, great, maintain. Tapi I have to admit, aku nggak mau kalian angkat tangan, tapi silakan cek hati kalian masing-masing. I have to admit, aku nih susah banget baca pasal, nggak punya waktu untuk duduk buka HP, baca Alkitab, nggak punya waktu.
I don't like to sit, I like to work around, I like to walk around, I like to drive around, I like to meet people. Aku gak bisa cuma duduk di satu tempat, gak bisa. Gak betah aku. Aku lebih senang pergi ke sekeliling Jakarta untuk meeting sama orang daripada duduk di satu tempat, sejujurnya. Dan gak bisa. Oke, orang ada bilang iya pakai audio Bible. Audio Bible lu gak pernah bisa dapet gak sih sebetulnya yang dimaui, betul gak sih? Jujur-jujuran aja, bagus sih. Audio Bible tuh kayak dengerin drama radio. Lu gak pernah bisa dapat rema dari audio Bible, betul gak? Susah lah dapat rema dari audio Bible sejujurnya. Susah, sejujurnya. Aku harus ngaku, gak tahu ya buat kalian, mungkin ada yang bisa baca pasal intake seharinya dengan audio Bible. Yes, tapi kalau aku bilang kayak gitu, it's an excuse for me. Kenapa? Karena aku gak bisa. Sebetulnya aku gak bisa dapat rema kalau dengan audio Bible. That's me, I cannot. I have to read. But I don't want to read, I don't like to read. Males banget bacanya. Apalagi baca Alkitab bahasa Indonesia, oh my God. Adapun demikian. Itu bahasa yang kita gak pernah pakai kan? Pernah lu ngomong sama teman, Jason, adapun demikian. Jikalau demikian engkau adanya, gak pernah kan? Masalahnya sayangnya gak ada Alkitab bahasa Indonesia terjemahan bahasa sehari-hari. Gak ada yang tiba-tiba Yesusnya ngomong, lu ngerti ya? Gak ada. Wah kalau ada, gue seneng banget. Kenapa? Karena itu gampang. Gak ada, gini ya, sayangnya gak ada Alkitab bahasa Inggris itu terjemahan ada 40 lebih. Dan keren-keren ada mulai dari yang tua banget dari King James Version, sampai yang versi paling gaulnya The Voice. Enak banget bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, kalau ada Alkitab terjemahan bahasa texting, wah gue seneng tuh. Jadi, ngerti gak? Alkitabnya kayak GW, PG ke STDLIA gitu. Aduh gue seneng banget tuh. Gak ada sayangnya. Gue cari, tadi sore gue iseng gue cari, gak ada Alkitab bahasa Singlish juga nyata. Waduh gue seneng banget tuh kalau ada Alkitab Singlish. Gue seneng banget karena gue lebih paham. Ya. Yes, Jesus said, woman may my eyes how, itu gak ada. Gak ada, sayangnya gue pengen, gak ada. Aisyah, wajalat, gak ada. Nah, buat gue ini boring banget. Gue jujur ya, buat gue Alkitab is very boring. Very boring. Gue cuma suka baca Alkitab kalau gue mau nyiapin khotbah. Kenapa? Because I get to sit in front of the computer, dan gue buka www.biblegateway.com, biblegateway.com, dan itu adalah satu website Alkitab yang bisa punya terjemahan segala macam lo cari ada apa aja. I like to see translation karena you can pick different meanings of ayat yang sama dari berbagai macam ayat lo bisa dapat banyak. Dari berbagai macam translation lo bisa dapat banyak. I like to do that. Tapi aku gak suka baca Alkitab, padahal itu crucial dan itu rutin dan itu bothers me, dan itu ganggu aku. Kenapa? Karena aku merasa gila, gue khotbah berkali-kali di sini, tapi gue gak punya membaca pasal yang rutin setiap hari, gak punya. Because I don't like it. I don't like it. I don't like it. Sampai minggu lalu I masih don't like it. I tell you, minggu lalu gue berdiri di sini bicara tentang Reach One More for Jesus sampai nangis kayak gitu. I still don't like to read the Bible. I have to be honest, I don't like to read the Bible. It's super boring. Somehow, Jumat malam pulang dari HOTK, aku rasa karena di HOTK aku melepaskan cook yang lama, impian yang lama, dan aku ngajak kalian semua untuk pakai cook yang baru, which is tujuan yang baru, betul gak? Tujuan yang baru, kita punya, minggu lalu kita bicara apa? Tujuan yang baru kita punya, kita mau be like Christ, kita mau giving dan gak taking dalam setiap segala keadaan. Kita mau apa? Yang kedua, kita mau memuliakan Tuhan, mau glorify God dengan apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga yang jadi passion kita adalah kita mau reach one more for Jesus. That's what we're living for. That's the only mission that matters, to reach one more for Jesus. Betul gak? Itu cook yang baru, yang aku ajak kalian semua untuk pakai dan kalian mau. To reach one more for Jesus. I believe, nih perhatiin ya, perhatiin. Waktu kita mau menanggalkan cook yang lama dan mau pakai cook yang baru, waktu kita mau buang beban yang lama dan kita mau share beban sama Tuhan, waktu kita menanggalkan impian-impian yang lama dan kita mau pakai impian-impian yang baru, which is impian-impiannya Tuhan, bukan impian kita sendiri. Trust me, kayak aku bilang tadi apa, kita gak capek. Selama ini gue bukan gak berusaha, gue berusaha. Gue install, ada berapa aplikasi Alkitab sih? Ada banyak ya.
gue install application Alkitab yang ALKITAB itu yang tahu kan Alkitab yang hitam tuh. Install application itu ya kan. Terus gue install juga yang Holy Bible, tahu kan yang coklat tulisannya Holy Bible itu. Terus gue lihat ada iklan gitu kan di Instagram Ads gitu, gue lihat Olive Tree juga ada. Gue baru nyadar waktu gue lihat iklan Olive Tree, ini udah beberapa minggu yang lalu, gue nyadar Bible Gateway juga yang selama ini gue pakai kalau gue lagi nyiapin khotbah, ada application-nya, so I download. Tapi tetap gue gak baca Alkitab. Gue set reminder, setiap jam 12 siang gue baca Alkitab, still every time remindernya bunyi gue tetap gak baca. So I don't like it. Boring. Lebih mending lebih mending nonton tentang Trump and Hillary Clinton. Ya, itu seru banget itu. Seru banget. Kalau lu ngikutin politics, seru banget itu. This is the most interesting presidential election di US. Lebih seru baca tentang ayat surat Al-Maidah. Lebih seru baca tentang surat Al-Maidah 51 sama Ahok. Bener. Lebih seru nonton Indonesia Lawak Club, Lawyers Club, lebih seru. Lebih seru baca tentang berita di espnsoccernet.com. Yes, lebih seru jauh. Kenapa? I like those things. And I don't like it. I believe some of you are like me. You just cannot find that in Alkitab itu interesting. Dan aku gak tahu kalau kalian gak merasa itu sebagai beban. Buat aku itu beban. Dan kenapa? Karena aku ngasih firman di sini. Hati nuraniku bilang ini gila. Gue ngasih firman bukan karena sesuatu yang gue suka baca, tapi sesuatu yang I just prepare for the sermon. I'm a fraud. Kalau aku kayak gitu terus caranya. Aku cepet banget ngafalin. Aku yang bikin sword. Most of those verses sword itu 60 ayat tuh aku udah hafal. Most. Tapi hafal sama setiap hari intake itu beda, betul nggak? Gue masih ingat rasanya kopi V60 yang Ethiopia, gue masih ingat. Yang dari tempat itu. Erik juga waktu itu bilang, ini enak banget nih kopinya. Iya, it's very nice. Gue masih ingat rasanya, gue masih hafal rasa taste-nya itu, bitterness-nya sekian, acidity-nya, gue masih hafal. Tapi gue setiap hari perlu minum, kenapa? Hafal rasa kopi beda dengan minum kopi, betul nggak? Betul nggak? Lu siapa yang hafal rasa nasi goreng? Gue percaya kita semua hafal rasanya nasi goreng. Tapi hafal rasanya nasi goreng sama makan nasi goreng beda, betul nggak? Gue banyak ayat gue mau adu sama lu, ayat gue pasti lebih hafal dari lu, banyak. Kenapa? Aku anak Ibu Glory. Aku di Singapura masuk ke Navigators yang setiap minggu ketemu, kalau kalian ini enak banget, setiap minggu ketemu kita harus hafalin ayat. Tapi ngafalin ayat sama makan setiap hari itu beda. Beda. Hafal lagu sama actually playing it is different. It's different. Kenapa orang bisa lupa cara naik sepeda? Karena tahu cara naik sepeda sama actually naik sepeda itu beda. It's the same. Hafal ayat sama actually really read every single day is different. And I don't have that. For years I don't have that. Aku bisa baca waktu aku di Singapura. Somehow. Mungkin karena aku merasa sendirian, aku merasa aku ada anak-anak yang aku gembalain di sana, 11 orang. Anak-anak Joel. Aku merasa itu kewajiban untuk aku baca. Dan aku baca. Dan aku menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa aku pakai buat khotbah. Ke mereka. Tapi di sini aku enak, ada nyokap. Beres semua. Dan it's scary. Nah, I tried. Aku beli punya JPCC, aku beli punya Black Church, whatever tuh yang misi suaranya Samuel L. Jackson, Denzel Washington. Itu aku punya loh Alkitab itu keren banget itu Alkitabnya. Alkitab suara. I still don't get anything. Aku beli Action Bible, aku jual Action Bible di Karo Center Store. Doesn't help. I tried everything with my own agenda and my own cook. Dan gak berhasil. Sampai akhirnya aku give up. Aku bilang, udahlah emang gue gak bakat baca Alkitab. Emang gue berarti tipenya bukan yang bisa baca Alkitab kayak nyokap gitu. But somehow ternyata, waktu aku buang cook yang lama, beban yang aku pakaikan ke diriku sendiri, aku buang itu dan aku ganti dengan cook yang baru, which is to live like Christ, to glorify Him, and to reach one more for Jesus.
That same night, kalau kalian mau tahu. That same night. Daud pulang rumah tuh jam berapa ya? Jam 11 ya kalau nggak salah. Mana jam 11 tuh kayak rewel gitu loh. Dia jam 11, jam 12, jam 12. Padahal besok paginya aku harus ke Singapura. Flight paling pagi, jam 7 pagi. Aku harus sampai berangkat dari rumah jam 5 pagi. Itu jam 12 malam belum mau tidur nih anak masih guling-guling. Gak nangis. Cuma tau kan rewel. Lu gimana caranya mau tidur kalau ada orang yang nyam. How? Ini anak guling-guling, jejeritan. Kita coba pasangin lagu, dia gak mau tidur. Akhirnya karena anak itu suka dengerin audio Bible. Daud tuh suka dengerin audio Bible, kalau dengerin audio Bible tidur. Gua gak tahu dia suka apa dia bosen, tapi dia kalau dengerin audio Bible tidur nyenyak. Seriously. Tidur nyenyak gitu kan. Dengerin audio Bible-nya JPCC tuh, yang Siti Mohede jadi Daud, itu seru banget. Ya kan? Terus si Jeffrey Rahman jadi Abraham, all these things. Keren banget. Dan Daud senang dengan itu, kita pasang dari Spotify atau pasang dari SoundCloud kan ada tuh. Daud dengerin dan dia nyenyak tidur sampai pagi biasanya. So karena waktu itu, udahlah daripada nyari-nyari karena susah kan nyarinya lama. Aku buka Bible Gateway application. Dan aku buka dan aku baca. Aku baca bersuara. The Living Bible, aku baca pakai suara. Jadi contoh misalnya kayak tadi, aku baca gini, come to me all who... Tapi aku baca suaranya kalem ya, nggak yang kayak tadi berapi-api gitu, dia bangun teman nangis gitu kan. Aku baca yang suaranya kalem, come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Put my yoke upon your shoulders, it might appear heavy at first, but it is perfectly fitted to your curves. Learn from me, for I am gentle and humble of heart. When you are yoked to me, aku baca kayak gitu. Tanpa aku sadarin, aku nyelesain 4 pasal. Baca kayak gitu, 4 pasal. Daud tidur, aku tanya Cimar, aku langsung bilang ke Cimar, kok aneh ya? Kok aku seneng ya bacanya? Aku kalau Cimar bilang ini udah tidur, aku pengen terus. Aku bilang kok aneh ya? Kok aku seneng baca bersuara ternyata. Karena aku suka ngelatih pronunciationku, itu habit yang aku lakuin di Singapura. Kenapa? Karena aku gak pengen pronunciationku jadi Singlish. Aku effort supaya pronunciationku tetap proper. So aku suka baca bersuara memang. Aku suka baca bersuara. Memang saat teduhku misalnya, aku suka baca, aku nggak kenceng-kenceng di depan semua orang, kan aku di coffee shop, enggak. Tapi aku duduk di spaceku dan aku bilang, contoh misalnya day 19, I declare there is an anointing of peace on my life. God is going before me, making crooked places straight. His yoke is easy and his burden is light. I will not continually struggle. What used to be difficult will not be difficult anymore. Sambil aku ngomong, sambil aku ngecek pronunciationku betul apa enggak. Itu habit yang aku lakuin dari sejak aku di Singapura. Kenapa? Karena aku gak pengen pronunciationku jadi Singlish. I declare there is an anointing of ease on my life. God is going before me, making crooked places straight. His yoke is easy, his burden is light. Gue gak mau kayak gitu, gue continually try to make my pronunciation betul supaya gue gak jadi kayak orang aneh. Ya, dan aku gak sadar 4 pasal. Besoknya aku baca 5 pasal. Bersuara. Dan aku baca pasal, dan aku baca pasal, dan aku baca pasal sambil bersuara. Sekarang, it makes me want to read. I don't know how. I know it's not my power, karena kalau aku sendiri aku bosen. Aku udah nyelesain 1 Korintus sampai 1 Korintus 20 dari 1 Korintus 1. In a space of dari Jumat minggu lalu sampai Jumat minggu ini. I'm not great, gak baca 25 pasal sehari, no. But for me to read 3 pasal, 2 pasal aja itu udah kemajuan gila. Kan dari sebelumnya gue gak pernah mau buka Alkitab untuk gue baca setiap hari. Kenapa? Boring. Somehow, waktu gue buka, dan gue baca bersuara, I'm happy. I want to do it again and again and again. Setiap hari aku pengen baca lagi. Sambil benerin pronunciationku, aku pengen baca lagi. Sampai aku dapat dan aku menyadari bahwa aku baca yang tadi hari Senin kemarin. Baca yang soal yoke itu hari Senin kemarin. Di saat teduhku.
Tapi tanpa aku sadari, hari Senin kemarin aku tulis, itu berbicara tentang anointing of ease, urapan kemudahan. Selama ini aku susah banget untuk baca Alkitab. Somehow, waktu aku membiarkan dia meletakkan cooknya dalam hidupku, aku mendapat urapan kemudahan. Mudah banget buat baca Alkitab sekarang. Aku bilang, aku somehow tanpa aku sadari, aku nulis, again karena aku hafal ayat terus, keluar dari perbendaharaan ayatku, tiba-tiba kan aku terus baca, tiba-tiba keluar, aku tulis di jurnalku, do you see him anointing your head with oil? Aku bilang, yes, he is anointing my head with oil. Aku tulis gini, I can see that he is supernaturally changing my heart. He is replacing my old stony heart with a new one. A heart that loves him and is on fire to do his will. Dan aku gak nyadar bahwa itu ayat loh. Sampai tadi sore ingat Timo, aku baru bilang sama Timo. Tadi sore, aku bilang sama Timo, mau tambahin ayat ini. Yehezkiel 36 ayat 26. Ezekiel 36, 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Aku gak nyatet sampai, aku gak sempat copy paste ke sini karena aku cuma buru-buru itu tiba-tiba muncul di pikiranku. Dan aku minta Timo untuk nampilin Ezekiel 36, 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Boleh mau? Yehezkiel 36 ayat 26. Aku bahkan gak nyatet di sini karena itu cuma keluar aja tadi. Sorry. Nih. And I will give you a new heart, the Living Bible. I will give you a new heart. I will give you a new and right desires. And put a new spirit within you. I will take out your stony hearts of sin and give you new hearts of love. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dengerin, Tuhan gak bilang gini, kamu harus bekerja supaya itu. No, in no point in this verse Tuhan bilang ada effort yang dari kita. Enggak ada effort. Coba, aku akan ngasih kamu hati yang baru, aku akan kasih kamu keinginan, kehendak yang baru dan yang betul. Nah, aku akan naruh roh, baru besar berarti Holy Spirit, yang baru di dalam kamu. I will take out your stony hearts of sin and give you new hearts of love. Aku akan kasih kamu, aku akan cabut hati yang keras kayak batu dan ganti dengan hati yang baru yang penuh cinta. It's like that. That's simple ternyata. Waktu aku nyabut cook yang lama dan aku naruh cooknya dalam hidupku, semudah itu loh. Ternyata aku segampang itu bisa baca Alkitab. The message, I'll give you a new heart, put a new spirit in you. I'll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that's God-willed, not self-willed. I'll put my spirit in you and make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. Selama few years, it's not possible for me to read the Bible. Alasanku terlalu sibuk, alasanku boring. Somehow, in just one night, He make it possible. Whatever it is that you think is impossible sekarang, waktu kamu ngelepasin cook yang lama dan masang cook yang baru, trust me, He will make it possible. Amin? Amin? All things are possible bersama Tuhan. With men, with my own power, this is impossible. But with God, all things are possible. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Hey, if He can make me read the Bible every day, He can make you do anything that He wants. Kalau Tuhan bisa bikin aku dalam semalam, bisa, semalam loh. Bisa jadi dari orang yang gak pernah mau buka Alkitab setiap hari, jadi orang yang I have to open. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, He can make you get out of pornography. He can make you stop smoking. He can make you stop going with that boyfriend yang jelas-jelas bukan dari Tuhan. He can make you stop worrying. Hey, kalau Dia bisa bikin aku dalam semalam, gak nyampe semalam bahkan cuma berapa jam. Kalau Dia bisa bikin aku dalam berapa jam tiba-tiba jadi suka baca firman Tuhan, karena ajar aku bacanya bersuara, siapa yang percaya Dia bisa nyembuhin semua penyakit yang ada? Amin. Dia bisa nyembuhin orang tua kita, Dia bisa sembuhin relationship orang tua kita. Yang tadinya mau cerai bisa jadi gak cerai. Kalau Dia bisa membuat aku dalam semalam, ngerubah aku dari yang punya hati yang batu, jadi hati yang baru, yang mencintai Tuhan. Aku percaya Dia bahkan bisa bawa teman-teman kita yang sekarang udah gak ada di sini lagi untuk balik ke sini. Amin. I believe that.
Dan dari aku membaca itu, dari aku baca setiap hari, aku sampai ke 1 Korintus 4 ayat 20. Dan aku berpikir, aku bertanya-tanya, dari aku dapat itu hari Senin malam. Hari Senin malam, non Senin malam, Minggu malam. Dari hari Minggu malam aku dapat ayat itu, sampai tadi sore aku mikir apa ya maksudnya ayat ini. Ini ayat maksudnya apa, ini ayat maksudnya apa. Baru tadi sore aku ngerti sungguh maksudnya ayat ini apa. I experience this myself. The kingdom of God is not just talking. It is living by God's power. I have to tell you, I have to confess. Selama ini I'm just talking about the kingdom of God. I'm just talking about the kingdom of God, about how cool He is. I'm just talking. I'm just talking, guys. I'm just talking. Waktu aku tahu kebenarannya, it is living by God's power. With my own power, I can never open the app. With my own power, aku gak bakal bisa menyadari bahwa ternyata aku suka baca Alkitab yang bersuara. So aku dapat audio Bible dari suaraku sendiri. Dan aku baca juga dan aku bisa dapat rema. The kingdom of God is not just talking. It is living by God's power. Yang bisa bikin aku seperti itu siapa? God's power. Yang bisa bikin aku minggu lalu sampai seperti itu ngomong reach one more for Jesus siapa? God's power. Yang bisa bikin aku hari ini, gini ya, yang bisa bikin aku menyadari bahwa ini terjadi God's power. Kenapa? Let me tell you. Karena aku sebelumnya ini hal nggak ada nih. Sebelumnya aku udah stop tadi soal yang bahwa dia sudah memikul salib buat kita. Aku stop di situ waktu nyiapin khotbah. Tiba-tiba tadi siang jam 12:30, nyokap lain. Deo, kamu sebelum nanti khotbah, sempetin punya waktu berdua sama Tuhan. Oh iya, tadi pagi udah, aku pikir aku udah saat teduh. Aku udah baca pasal juga tadi pagi. Karena Tuhan mau ngomong something ke kamu. Nyokap bilang gitu, ini nyokap ya yang sudah sangat intim dengan Tuhan. Ini karena Tuhan mau ngomong something ke kamu. Dan yang Tuhan mau sampaikan itu kamu bisa share malam hari ini. Dan teman-temanmu akan sungguh-sungguh tahu apa artinya. Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasangkan, karena kuku enak dan bebanku ringan. Aku mikir dari pagi sampai 4:30 sore, dari jam 1:30 siang sampai 4:30 sore, I don't know. Aku di kantor, aku meeting, di dalam pikiranku, apa Tuhan, ngomong apa? Pas jalan pulang dari kantor mau ke rumah, dari kantorku sampai rumah dekat. So aku nyetir pulang, sampai rumah, aku tetap Tuhan, apa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bilang, buka satu teduhmu yang waktu dapat tentang ayat yoke, tentang cook. Aku buka, anointing of ease. Maksudnya apa sih anointing of ease? Aku terus bilang gitu, anointing of ease. Tiba-tiba kayak, ya itu pasti rema, pasti Tuhan. Tiba-tiba kayak, kamu kan sekarang bisa baca Alkitab. Oh iya, ease. Oh iya, selama ini aku letih lesu dan berbeban berat karena aku pakai kekuatanku sendiri untuk bisa baca Alkitab. Waktu aku datang kepadanya, dia memberi kelegaan buat aku. Sekarang ini bukan effort, ini effortless untuk aku baca. I can go on and on and on, cuma butuh satu botol aqua mungkin. To read, I can go on and on and on and on and on and on reading sambil minum. Mungkin. Berbeban berat, datang ke Tuhan, kelegaan. I want you to know that bahwa Tuhan kita itu all powerful. Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Dan waktu aku menyadari itu, aku sampai ketawa bahkan. Aku pulang ke rumah, aku mandi. Waktu aku mandi, Tuhan ingetin lagi ayat 1 Korintus 4:20 ini. Aku ketawa, untung gak ada Cimar sama Daud lagi di luar. Aku ketawa ngakak-ngakak di shower, bilang, oh gitu maksudnya. The kingdom of God is not just talking. It's about living by God's power. Oh itu maksudnya. And I understand. The key, kuncinya cuma satu. Is to live, no longer I who live, but Christ who lives in me. No longer my dreams, no longer my yoke or the world's yoke, but your dream, your yoke. Dan janjinya di Yeskiel 36:26, dia akan ambil hati yang keras dan dia ganti dengan hati yang baru. Janjinya di 1 Korintus 4:20 berkata, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam kerajaan Tuhan itu bukan cuma ngoceh,
bukan cuma slogan di atas panggung, bukan cuma khotbah, tapi day by day, living by God's power. Yang mau living by God's power, mari bangkit berdiri malam hari ini. Mari angkat tangan, mari kasih kemuliaan, mari kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Kalau kalian mau hidup dengan God's power dalam apapun yang kalian lakukan, stop just talking. It's not just talking. If you want to live by God's power, mari buang beban yang lama. Mari buang beban dari diri kita sendiri. Dan mari pakai cook. Karena cooknya Tuhan itu fits perfectly sama badan kita. Dan itu ringan. Karena dia sudah bawa itu 2000 tahun yang lalu. Dan sudah selesaikan di kayu salib. Kita tinggal jalan doang. Dan janjinya kalau kita mau seperti itu, dia akan beri kelegaan buat kita. Amin. Aku pengen kita nyanyi lagu yang tadi lagi, dari referen aja. Aku pengen kita nyanyi sama-sama nyanyi, My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Aku pengen kita sama-sama bilang, no longer I, but Christ living in me. Aku pengen sama-sama bilang bahwa, not our will, but yours. That's the point of Christianity. That's the point of our belief, of our faith. Bukan lagi pakai pikiran kita, tapi pakai pikiran Tuhan. Bukan pakai kekuatan kita, but living by God's power, unlimited power. Amin. Mari sama-sama katakan, My Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Dengerin, ada satu hamba Tuhan terkenal. Dia berkata gini, when we fall short of total surrender, we fall short of the fullness of God's power. Kunci kita bisa merasakan kekuatannya, kuasanya, His power dalam everyday life kita. Kunci kita bisa mengalami 1 Korintus 4 ayat 20. Bahwa the kingdom of God is not just talking, it's living by God's power. Kunci kita bisa punya unlimited power. The greatest power in the universe. Kunci kita bisa punya kekuatan untuk menanggung beban hidup kita. Kunci kita bisa punya kekuatan untuk bisa go on day by day. Kunci bisa kita punya kekuatan untuk menanggung apa yang harus kita tanggung sekarang. Kunci kita bisa punya kekuatan untuk berjalan di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan. Cuma satu, kalau kita complete and total surrender sama Tuhan. Bayangin kalau keboknya yang di dalam kuk itu begal-begal gitu. Gitu. Berat itu tambah berat pasti. Dan berantakan semua, kuknya patah mungkin. Berantakan semua. Gimana caranya kita bisa merasakan the fullness of God's power? Adalah kalau kita ikut jalan sama dia, kita ikut aja sama kuknya dia. Dan biarkan dia mengemudikan hidup kita. Dan biarkan dia jadi partner dalam hidup kita juga.
Karena dia udah menyelesaikan itu 2000 tahun yang lalu. Dan that's it. That's it. You can enjoy God's power. You can enjoy God's power. Dari mulai hal yang paling simple kayak aku bisa baca Alkitab, sampai hal yang mungkin berat dan pelik banget soal kesehatan, soal ekonomi, soal keluargamu. When we have complete surrender, kita punya absolute complete power bersama Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Set your eyes upon Jesus, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my eyes ever true. Clinging to the cross, I follow. My Jesus, my Lord. Oh, your love. Oh, Jesus. I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that I run. Oh, no longer my way. Let your will be done. Make me a servant. Clinging to the cross. Clinging to the cross. I'll follow you. I'll follow you. Mari kita angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Karena malam hari ini kami tahu, kalau kami mau completely surrender sama Tuhan. Kalau kami mau memakai dan membuang kuk kami yang lama, membuang beban-beban yang diletakkan oleh dunia ini, dan oleh pemikiran kami, oleh kesulitan kami sendiri. Dan kami mau memakai kuk yang kau pasang. Kami tahu kami akan menerima complete and total rest bersama Tuhan. Karena Tuhan Engkau yang mengendalikan hidup kami. Karena saat kami memakai kuk itu Engkau yang mengendalikan hidup kami. Karena Engkau menjadi partner kami dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dan karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. 2000 lebih tahun yang lalu. Our job is just to trust in you. And to experience life with the power of God. Malam hari ini kami mau buang semua keletihan kami, semua kecapean kami. Kami mau buang semua stres kami dalam menjalani hidup ini. Semua stres yang kami alami dari semua masalah yang kami hadapi di hidup ini, semua project, semua plan, semua dreams, semua tuntutan yang dari dunia ini kami membuang itu jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bersama Engkau, we can do all things through Christ who strengthen us. Karena bersama Engkau kami tahu we don't have to ngotot, we don't have to maksa hidup kami. We don't have to stretch our energy sampai habis. The only thing that we need to stretch is our faith in you. Because walking with you is so simple. Walking with you is so powerful. Because walking with you is happy, is joyful, is easy. Kami mau terima itu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak pernah mau lagi dibohongi oleh iblis dan oleh dunia ini. Bahwa hidup sebagai anak muda zaman sekarang itu harus stres. Karena banyak target yang harus kita capai. Kami percaya anak Tuhan tidak perlu stres. Karena kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Tuhan yang sudah conquer the world. Dan inilah kemenangan kami. Yaitu iman kami. Kami beriman padamu malam hari ini Tuhan. Kami mau pakai kuk. Kami mau pakai kuk yang kau pasang.
karena kuk yang kau pasang pas sama kami. Dan beban kami ringan karena engkau yang berjalan di sisi satu dari kuk kami. Membawa semua beban kami bahkan. Dan engkau yang mengendalikan hidup kami. Sampai ke tujuan yang luar biasa. Kami tahu bersama engkau. Kami tahu the kingdom of God is not just talking. It's living by God's power. Tidak ada satupun masalah yang bisa menghalangi kami. Tidak ada satupun kami percaya Tuhan. Orang yang bisa menghentikan langkah kami bersama engkau. Tidak ada satupun Tuhan problem, kesehatan, kesulitan, ekonomi, relationship, apapun itu. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah kami bersama engkau. Karena kami berjalan bersama engkau. Dan kami berjalan bersama God's power. The most powerful power in the entire universe. Kami tidak mau takut pada apapun juga. Kami tidak mau takut pada ujian. Kami tidak mau takut pada guru kami, pada dosen kami, pada kakak kelas kami, pada orang tua kami. Pada saudara kami, pada masalah kami. Kami menghormati mereka, kami respect mereka. Kami tahu mulai dari sekarang kami bisa treat orang dengan baik. Karena kami berjalan bersama engkau, karena ada kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu mulai sekarang kami bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Di dalam ulangan, dalam ujian kami. Karena ada kreativitas dari pencipta alam semesta yang ada dalam hidup kami. Ada kreativitas dari the creator of the universe yang ada dalam hidup kami. Kami nggak mau takut, karena kami tahu kami nggak perlu kesulitan ekonomi. Karena kami tahu yang memiliki seluruh alam semesta ini ada di pihak kami dan ada di dalam hidup kami. Ada Jehovah Jireh, our provider di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut akan kesehatan. Karena kami tahu akan sakit penyakit, kami tidak perlu takut. Karena kami tahu kami punya Jehovah Rafa, our healer di dalam hidup kami. Kami tidak pernah mau takut untuk sendiri. Karena kami punya the Lord, our shepherd. Yang berjalan kami, bersama kami. Yang membawa kami ke air yang tenang. Yang even dalam lembah kegelapan kau tetap bersama kami. Dan kau yang memberikan makanan, menghidangkan hidangan pesta di depan lawan-lawan kami. Kau yang mengurapi kepala kami dengan minyak. Urapan kemudahan itu turun atas hidup kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua kemudahan dalam segala apapun. Kami terima perkenanan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami percaya orang-orang akan move out of their line untuk menemui kami, untuk membantu kami, untuk membuat hidup kami jadi lebih gampang. Kami tahu apa yang selama ini kami tidak bisa lakukan. Tuhan, janji-Mu di Yesaya berkata, you will make possible. Dan selalu selama ini kami punya hati yang sulit untuk mencintai, sulit untuk all out sama Tuhan, sulit untuk mau mengasihi-Mu, untuk mengerti, untuk lapar dan haus akan Kau. Kami mau terima malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang baru, yang penuh cinta. Hati yang lama seperti batu sudah Engkau ambil dan sudah Engkau ganti dengan hati yang penuh cinta. Yang berkobar untuk reach one more for Jesus. Yang berkobar untuk memuliakan nama-Mu. Yang berkobar untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan yang berkobar untuk terus tidak pernah berhenti. Mengejar-Mu, mengejar-Mu. Dan mengejar jiwa-jiwa. Sampai kerajaan surga dipenuhi oleh anak-anak muda di kota Jakarta ini. Kami bersyukur karena itu destiny kami. Dan kami bersyukur karena kami tidak perlu melakukannya dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatan ekonomi kami. Bukan dengan kepandaian kami. Bukan dengan semua pengaruh yang AOTK Ministry punyai. Kami melakukan semuanya dengan God's power. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima the power of the Most High God. Kami terima kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima, mari sama-sama katakan. Amin. Bapak